Paslon 2, mohon didengar baik-baik. B2, penegakan hukum strategi memberantas KKN. Penggunaan dana desa secara transparan, efisien, dan akuntabel dapat meningkatkan pembangunan desa. Akan tetapi, tingkat korupsi dana desa di Kabupaten Malaka relatif tinggi karena rendahnya sumber daya dan ketimpangan relasi kuasa masyarakat desa versus elit lokal. Pertanyaannya, bagaimana paslon mendesain kebijakan dan program kerja untuk meminimalisir praktik korupsi di tingkat desa? Waktu menjawab 2 menit, dipersilakan. Yang terhormat, menarik sekali topik ini karena dana desa itu dikatakan besar dan memadai untuk mengurus masyarakat di masing-masing desa. Oleh karena itu, kita akan melakukan pembinaan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk mengelola keuangan tersebut berdasarkan perencanaan yang bagus, berdasarkan pengawasan dan monitoring yang baik, dan dilakukan evaluasi secara bertahap dan kontinu, sehingga bapak-bapak desa, bapak dan ibu desa dapat menggunakan dana desa tersebut sesuai dengan program-program yang telah direncanakan. Dana desa itu dipergunakan untuk urusan 2 hal di desa. Yang pertama adalah membantu menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi di desa masing-masing, dan yang kedua adalah membantu masyarakat agar supaya infrastruktur dasar yang dibutuhkan di desa tersebut dapat dibangun, sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut tersedia infrastrukturnya, tersedia modal-modalnya seperti begitu. Misalnya jalan desa, jalan petani, jalan yang petani itu dikerjakan dengan baik supaya masyarakat dapat menggunakan manfaatnya dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga di bidang-bidang lain seperti sarana air bersih yang baik, jamban keluarga yang baik. Itu bisa terjadi kalau pemimpinnya sering melakukan perencanaan yang bagus, pengawasan yang bagus, monitoring yang bagus, dan evaluasi yang bertahap berkala seperti manajemen modern. Tapi kalau tidak punya pengalaman untuk melakukan pembinaan seperti begini, ya kita akan mengalami kesulitan-kesulitan seperti yang sekarang kita hadapi. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Moderator. Untuk urusannya dengan pemberantasan korupsi, pencegahan maka menjadi pilihan. Oleh karena itu, bagi paslon 01, hal yang pasti dilakukan adalah tidak untuk memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke penjara, tapi mesti dilakukan pencegahan. Oleh karena itu, pemimpin itu lahir untuk membuat sistem supaya bisa terkontrol secara baik. Nah, oleh karena itu kita di daerah itu ada inspektorat, kemudian ada PMD. 2 instansi ini mesti harus dibuatkan sistem, mulai melakukan monitoring sejak dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan akhir. Dengan demikian kita bisa melakukan pencegahan terhadap urusan-urusan korupsi. Saya kira demikian. Waktu habis. Baik, terima kasih. Ke depan kita akan memastikan alokasikan anggaran minimal 1% dari total belanja daerah di luar gaji, khusus untuk inspektorat. Karena selama ini yang kita lihat lemahnya itu adalah di inspektorat karena kurangnya anggaran, sehingga tidak turun secara langsung ke seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Malaka. Hanya beberapa desa saja yang diperiksa. Bukan dalam hal peran dari inspektorat, bukan untuk menakut-nakuti orang, tapi bagaimana mensosialisasikan atau memperbaiki administrasi yang kurang. Terima kasih. Saya tambahkan, kita mau mengoptimalkan fungsi dan peran APIM, terlebih kuantitas dan kualitasnya. Jadi kuantitas yang masih kurang perlu ditambahkan, kualitasnya itu para auditor harus diberi kesempatan diklat. Kemudian desa juga harus diberi pelajaran untuk mengetahui Waktu habis, terima kasih. Nomor 1, saya kira
tugas seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah harus melakukan pengawasan dengan baik sehingga uang rakyat yang kita kelola dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan juga sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, apalagi wakil kepala daerah, itu tugasnya di bidang pengawasan. Jadi kalau anggarannya tidak ada, apa peran saudara untuk supaya berdiskusi dengan kepala daerah agar supaya anggarannya memadai sehingga tugas-tugas di bidang pengawasan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Karena audit itu bukan untuk menyusahkan orang. Audit itu adalah media untuk membina para pengelola keuangan ini supaya yang tahu, mereka tahu mana yang salah, mana yang benar, dan dilakukan pembinaan dan pembenahan supaya uang rakyat dikembalikan kepada rakyat. Terima kasih.